Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari, mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari, mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita. Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Gimana? Untuk target. Gimana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Ya. Baik, makasih. Soal tambang Marabe jadinya izinnya gimana ya Pak? Oh ya, saya nanti cek dirjen saya ya. Karena kemarin kan saya baru pulang dari kunjungan ke luar negeri dan belum saya mengecek ke dirjen saya. Ya, nanti setelah saya cek dari dirjen saya baru saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Seberapa besar potensi ini sih? AS sama Iran ini udah mulai mengganggu pasokan energi bahkan BBM di nasional. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Nanti ada antisipasinya Pak, diskusi dengan Pak Presiden. Kemarin kan di rapat perdana DEN sudah kita mengantisipasi bahwa 25% crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz. Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Itu aja. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear. Ya. Baik, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya didampingi oleh Pak Satya, anggota DEN, dan Pak Wamen. Kami baru selesai melakukan rapat DEN khusus membahas tentang dinamika global yang terkait dengan energi. Alhamdulillah rapat kami cukup alot membahas selama 2 jam dari jam 2 tadi, dan kami melakukan rapat DEN perdana atas arahan Bapak Presiden dengan melihat berbagai perkembangan yang ada. Alhamdulillah teman-teman semua, kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang lagi ditutup akibat dinamika perang antara Israel, Amerika dan Iran. Dan ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang tapi juga berdampak pada energi global. Kita tahu bahwa di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per day. Jadi Selat Hormuz itu supply global itu 20,1 juta barel per day. Di mana 20,1 juta barel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Middle East yang melewati Selat Hormuz. Namun dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita
untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Apa strategi yang harus kita lakukan agar kita tidak terperangkap dengan dinamika global? Jujur saya katakan bahwa dari intelijen kami, dari kajian kami, dari komunikasi kami dengan berbagai negara di dunia, sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2-4 minggu, tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East. Tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif nggak ada masalah. Yang ketiga adalah persoalan LPG. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika. 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati, ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita.